Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Apa itu kombinasi? Yaitu kombinasi adalah bagian daripada pembahasan tentang faktorial ya. Ada hubungannya sama faktorial, kemudian aturan perkalian dan penjumlahan, gitu kan. Oke, langsung saja ya. Apa itu kombinasi? Saya akan berikan definisinya ya. Kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya ya. Artinya di sini tidak ada untuk memperhatikan urutan objek-objeknya, ini yang penting ya. Jadi AB misalkan ada objek A dulu baru B, maka dia akan sama dengan B dulu baru A. Artinya dia tidak memperlihatkan urutannya, seperti itu. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nah, jika suatu himpunan dengan n buah anggota atau objek akan disusun R objek ya, tanpa memperhatikan urutannya, maka susunan tersebut bisa dirumuskan. Nah, maka kombinasi ini akan ada perumusannya. Nah, seperti apa rumusannya? Nah, ini ya. Bahwa NCR artinya kombinasi N unsur, R unsur dari N unsur. Jadi N lebih besar dari R nanti ya. Dari N objek ini akan dibuat R objek ya kan. Kombinasinya berarti N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan selisih daripada N dikurang R difaktorialkan. Nah ini ya. Ini adalah rumusannya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah rumus daripada kombinasi ya. Perlu diingat-ingat dan kita akan menggunakan rumus ini untuk nanti soal-soal mengenai kombinasi ya, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Kita lihat sebagai contoh ya. Sebagai contoh akan dihitung banyaknya susunan dua huruf ya, dari huruf-huruf yang terletak pada himpunan A, B, C, D. Jadi kita akan menyusun dua huruf dan hurufnya itu cuma ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Tanpa memperhatikan urutannya, berarti dia kombinasi sebenarnya ya, sudah jelas. Maka di sini ada AB, BC, CD, AC, BD dan AD. Jadi ketika ada BA, ya BA itu sudah jadi satu bagian daripada AB. Jadi kalau AB itu sama dengan BA, jadi dihitung satu doang. BC ya sama dengan CB gitu ya. Jadi dihitung satu doang, gitu ya. Beda dengan kemarin yang permutasi, kalau AB dihitung 1, BA dihitung 1, jadi mereka dihitung 2. Kalau AB sendiri, BA sendiri, berbeda. Itu permutasi. Karena ini tidak memperhatikan urutannya, berarti kalau AB sama dengan BA. Jadi AB itu dihitung 1 sama dengan BA. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini contohnya akan dihitung banyaknya susunan dua huruf dari kata atau dari huruf A, B, C, D, maka ada 6 susunan. Apa aja? Bisa A sama B, bisa A sama C, bisa A sama D, bisa B sama C, bisa B sama D, dan bisa C sama D, tidak ada yang lain gitu ya. Jika masalah di atas diselesaikan dengan rumus, maka akan diperoleh N-nya 4, R-nya 2. 4 dari mana? 4 itu dari himpunannya ada berapa? Di sini ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, R-nya 2 dari mana? Ya ini yang diminta, susunan daripada dua huruf. Kalau kita menyusun 3 huruf berarti R-nya 3. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Nah, ini sehingga kita dapatkanlah ya. Sehingga CNR ya, NCR gitu ya. Nah, oke, mari kita lihat. Sehingga kalau NCNR ya, N faktorial rumusnya dibagi dengan R faktorial dikali dengan selisih N dikurang R difaktorialkan. Kita tahu N-nya sama dengan 4 ya. Kita dapat tadi N-nya 4, kemudian R-nya 2, berarti tinggal 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali selisihnya 4 dikurang 2 faktorial. Jadi ini dikurang dulu, setelah itu difaktorialkan. Gitu ya. 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 4 faktorial, kita tahu 4 faktorial dari 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 kali 2 kali 1 ya. Hasilnya 6 ya. Jadi sama ya, hasilnya 6 dengan yang tadi cara manual di atas ya. Kita mendefinisikan satu persatu AB, AC, AD, BC, BD, CD, hasilnya 6 juga, itu kan. Ini 6 susunan. Ini 6, yang tadi juga 6.
rumus yang ini, kombinasi yang ini akan sangat bermanfaat jika soalnya atau permasalahannya sangat besar sekali dan tidak bisa diurutkan dengan model seperti ini, gitu ya. Tadi kita langsung menggunakan rumusnya seperti itu, gitu ya. Oke, kita lihat soal-soal selanjutnya. Ya, kita lihat dari 7 orang, ya. Dari 7 orang calon peserta paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara tingkat sekolah, gitu kan. Tentukanlah banyaknya cara pemilihan tersebut, kan gitu ya. Maka lihat 5 orang itu kan dia ngacak ya, jadi tidak memperhatikan urutannya mau siapa aja itu orang, tidak kita pilih dari urutan abjad itu tidak ya. Jadi bebas nih 5 orang ini. Dari 7 orang berarti sudah jelas kita menggunakan kombinasi. Di situ kita tahu bahwa nilai n sama dengan 7 gitu kan. Kemudian nilai r-nya sama dengan 5. Dengan menggunakan sifat rumus kombinasi ya, kita jawab. Maka kita dapatkan bahwa c nr sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r selisihnya faktorial dikali r faktorial. Atau dibalik r-nya di depan juga enggak jadi masalah. N-nya 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang dengan 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Maka kita dapatkan 7 kali 6 kali 5 4, 3, 2, 1 dibagi 7 dikurang 5 itu 2 faktorial, berarti artinya 2 kali 1 5 faktorial 5 kali 4 3, 2, 1 gitu ya. Maka dari sini kita bisa mencoret atau bisa menyederhanakan 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 sehingga kita dapatkan 7 kali 6 itu 42 dibagi dengan 2 kali 1 2 ada 21. Maka banyaknya cara pemilihan tersebut adalah ada 21 cara pemilihan ya. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Ya kan? Nah, soal selanjutnya adalah yang ini ya. Tentukan nilai dari R jika 6CR di sini sama dengan 2 kali C dari 5R gitu kan. Maka kita definisikan dengan menggunakan definisi faktorial. Maka ini adalah persamaan, langsung kita buat. C 6R berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang R faktorial, 6 dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Itu sama dengan 2 dikali C5R berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang R kan gitu ya. 5 dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Itu. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa yang sama ada R faktorial, di sini R faktorial kita hilangkan, gitu kan. Nah, selanjutnya kita jabarkan. 6 faktorial itu artinya kan 6 ya kan. 6 dikali 5 faktorial ya. Saya jabarkan jadi 6 dikali 5 4 3 2 1. Yang 5 4 3 2 1 saya singkat jadi 5 faktorial dibagi yang 6 dikurang R faktorial itu artinya 6 dikurang R dikali dikurang 1. 6 dikurang R dikurang 1 berarti 5 dikurang R, itu kan. 4 kurang R, selanjutnya 4 kurang R, 3 kurang R, dan seterusnya. Karena dan seterusnya maka saya tulis di sini 5 min kurang R faktorial, gitu ya. Maka sama dengan kita dapatkan 2 dikali sini sama, berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang dengan R faktorial. Kita lihat coret yang sudah sama. 5 faktorial kita hilangkan 1 ya. 5 min R faktorial, 5 min R faktorial 1 ya. Maka dari sini kita dapatkan tinggal angkanya apa saja, yaitu tinggal 6 dibagi dengan 6 min R sama dengan, ini kan 1 ya, berarti 2 kali 1 berarti 2 per ini 1, tinggal 1 dicoret ya, 1 gitu ya. Nah, kita dapat seperti itu. Selanjutnya kita tinggal melihat kalikan silang saja ya, kali silang
Mana kali silangnya ya? Kalau kali silang kan ke sini ya arahnya. Sini ya sebenarnya ya. Kita dapat 6 kali 1 itu 6 ya. Atau 6 sama dengan 2 kali itu kan. 2 kali 6 dikurang R. Berarti 6 sama dengan 12 dikurang dengan 2R. 2R geser ke kanan. Berarti positif 2R sama dengan 12 dikurang 6 geser ke kiri 6. Berarti 2R sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. Berarti R sama dengan 3. Itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah nilai dari R yang sudah kita cari. Ya, jelas ya. Oke, cukup ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.